bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang sakit, orang yang asing, telanjang, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya sebagai seorang anak pernah merasakan kegembiraan bagaimana di dalam keluarga dan di sekolah diajari soal menabung, meskipun sedikit demi sedikit akhirnya melihat tabungan itu banyak, uangnya banyak, dan ada sebuah harapan uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan saya, entah untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan sebagai seorang siswa. Tabungan itu bisa dilihat, tetapi pertanyaannya, apakah kebaikan itu juga bisa diandaikan seperti orang menabung, yang kemudian kita melihat kita berbuat kebaikan dan seakan-akan kita tabung dan kemudian kita bisa lihat hasilnya, kita lihat nilai nominalnya sehingga membuat kita senang. Dari saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana gambaran Tuhan datang dalam kemuliaannya, di mana Ia memisahkan orang yang baik dan orang yang jahat. Bagi Tuhan Yesus, gambaran Raja yang mulia
Orang yang baik itu adalah orang-orang yang mau membantu sesamanya, orang-orang yang menganggap sesamanya sebagai manusia, sehingga ketika saudaranya membutuhkan, dia datang untuk membuat dia berkecukupan. Kebalikannya, orang yang jahat adalah orang yang tidak peka akan kebutuhan sesamanya. Dia lebih terpusat pada dirinya sendiri, dan ketika ada saudari-saudaranya yang membutuhkan, dia tidak peduli dengan sesamanya. Maka dengan demikian, akhirnya kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa melakukan kebaikan dari hari ke hari. Dan memang berbuat kebaikan tidaklah perlu dilihat sebagaimana kita harus menabung seperti uang yang kemudian dapat kita lihat nominalnya dan kemudian dapat kita gunakan nanti. Hal yang pasti adalah kita berbuat kebaikan karena Allah ingin membuat kita mengalami keselamatan. Kita berbuat kebaikan, berbuat kasih, karena memang kita ingin hidup sejalan dengan kehendak Allah sendiri yang telah berbuat kasih di dalam pengalaman hidup kita. Maka pengalaman masa Prapaskah dengan pantang, puasa, doa, dan derma adalah saat di mana kita melatih kepekaan hati nurani kita untuk peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Peduli kepada sesama adalah salah satu bentuk di mana kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, tanpa perlu kita melihat seberapa banyak kebaikan atau belas kasih yang telah kita berikan kepada orang lain. Semoga bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, memberikan kita semangat untuk mengabdi Tuhan dengan melatih kepekaan hati nurani kita, berbuat baik kepada sesama, semata-mata karena Allah telah berbuat baik dalam diri kita.